Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, baik saudara yang ada di tempat ini. Mari buka hati kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita buka hati kita mau datang untuk memuji dan memuliakan Dia, amin. Tapi sebelumnya, mari kita mau satukan hati, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik buat kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Malam hari ini kami datang merendahkan hati kami. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biar pujian penyembahan kami pada malam hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami menguserahkan ibadah doa lawatan ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terpujilah nama-Mu, lawat setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Katakan Bapa. Bapa, lembutkan hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku
syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih Tuhan. Yesusku, terima kasih
biarlah mulut kami terus memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat setiap kami. Kasih setiamu Tuhan, boleh kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap jalanku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami padamu Tuhan, sebab kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Anugerahmu besar bagiku, di setiap jalanku ku memujimu. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu, katakan, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sanjung Engkau, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Berikan sorak-sorak buat Allah kita. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian sembah kami Tuhan. Malam hari ini kami mau bersorak-sorai lebih lagi di hadapan-Mu. Berilah roh sukacita turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang bersukacita, sama-sama kita katakan, amin. Saudara, saya percaya kalau kita ada saat ini semua karena Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, amin. Mari kita mau bersuka buat Tuhan lebih lagi. Kita bertepuk tangan buat Allah kita, haleluya.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi kita persiapkan persembahan kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Terima kasih buat lawatan-Mu malam hari ini. Sukacita yang daripada Engkau melawat setiap kami umat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah maupun di tempat ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu berasal dari Engkau saja. Sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh, menghasilkan buah yang baik dan kami boleh menjadi berkat, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami Tuhan. Biar apa yang kami beri Tuhan, semua itu berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan bisa dijalankan. Bapa ku percaya.
Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah luput atas hidup kami. Ajar kami benar-benar untuk semakin mempercayai Engkau, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah atas hidup kami. Tidak pernah Engkau merancangkan kejahatan, tidak pernah Engkau merancangkan suatu ketidakbaikan. Tapi semuanya Tuhan ajar kami untuk mengerti dan memahami Engkau. Dalam setiap perkara yang boleh terjadi atas hidup kami, ini adalah proses-Mu atas hidup kami. Untuk kami boleh menjadi semakin serupa dengan Engkau. Dan terima kasih selama proses hidup kami ini, Engkau selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ajar kami Tuhan untuk semakin mencintai Engkau, mengandalkan Engkau sepenuhnya atas seluruh hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami tidak ada artinya tanpa penebusan-Mu di kayu salib. Siapakah kami yang masa lalu kami, keadaan kami penuh dengan dosa, tapi Engkau layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sudah berikan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa. Saatnya biarlah hati kami Engkau bajak Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh makin bertumbuh lagi Tuhan, mengenal Engkau, bertumbuh lagi Tuhan, untuk kelak menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Baru kali ini saya rasanya saya pakai PowerPoint. Saya orang yang paling tidak bisa pakai PowerPoint. Tapi puji Tuhan beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu kalau nggak salah, saya dibantu Doris. Doris kok sorenya masuk rumah sakit. Aduh, pada hari ini katanya dia yang mau bantu LCD-nya. Tapi kita percaya, saya sempat ngobrol sama dia waktu kita membuat ini, kita diskusi, terus kemudian saya tanya, keadaan kamu ini bagaimana sih? Ya kita tahu keadaan saudari kita Doris ini ya, dioperasi ya enggak bisa, dokternya menyerah. Sekarang katanya dokternya mau pakai metode baru, mau dibuat kelinci percobaan, mau dicoba nanti. Enggak tahu ya, enggak usah di bypass, tapi ada satu alat baru katanya. Enggak taunya udah masuk dulu. Itu alatnya di Surabaya. Tapi saya cuma ngomong gini, tapi kamu itu ya tak guyonan ya, kamu itu enggak kira bakal mati. Karena Tuhan masih perlu kamu banyak. Saya gitu kan. Jadi saya ngomong, terus gimana kamu kok bisa? Ya kuat aja, aku jalani aja dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudara, enggak gampang loh sakit kayak gitu. Ya. Mungkin pagi bangun tidur gitu langsung mikir aduh sakit. Gak ada, bangun pagi, waduh luar biasa indahnya hidup ini. Enggak ada. Aduh sakit. Aduh sakit. Tetapi saya percaya pengharapannya dia tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat dia. Ya, kita nanti doakan dia. Oke, saya tidak berpanjang lagi. Kita belajar tema bulan ini kan rendah hati, humility. Ada yang sudah terima, ada yang belum terima kuesioner? Mungkin slide yang pertama aja. Seberapa rendah hatikah saya? Nah, kita belajar untuk mengoreksi diri kita sendiri. Bisa diisi itu, diisi aja. Ayo saya tunggu 3 menit. Ayo diisi. Pak, ada pulpen, bisa dibantu? Diisi.
Jangan dibaca tok itu. Pak, itu loh pulpennya, Pak Wito, Pak Martin pinjam pulpen tuh loh. Jangan dilihat tok, loh jangan diserahkan sebelahnya, ya diisi, dua-dua ngisi. Pak masih ada deh Pak, dua-duanya ngisi Pak. Masih banyak, saya fotokopi 50 saudara. Jangan sia-siakan fotokopi saya. Oke. Ada yang belum ngisi? Yang pertama percobaan yang ngisi itu istri saya. Terus saya. Seberapa rendah hatikah kita? Ayo kita coba pelan-pelan ngisi, tidak apa-apa direnungkan ya. Itu ada pertanyaan, ada 20 pertanyaan. Apakah saya mau mendengarkan orang lain? Ya. Terus kemudian saya lebih suka berbicara daripada mendengar. Sering enggak? Lebih suka berbicara daripada mendengar. Terus, apakah saya suka memberi? Apakah saya suka menerima? Apakah saya suka memaafkan? Apakah saya suka kalau melihat orang lain berhasil? Padahal orang itu mungkin gregetno kita ya. Waduh wong iku cek enake ya duit tambah suwe tambah akeh, aku iki sing setengah mati kerja. Bener doa puasa kok pancet ae kok gini. Tuh ya. Apakah saya mau menerima masukan dari orang lain? Apakah nah ini saya merasa lebih pintar dari orang lain? Wah, sudah STT, sudah ST tadi tulis STH lagi saya. Gelar saya ditulis, sok tahu. Gitu. Apa merasa lebih pintar? Apakah saya mau mengakui kesalahan saya? Apakah saya mau mengakui kelebihan orang lain? Apakah saya suka dipuji? Wah, nek dipuji itu gede kepala itu, helmnya sampai gak cukup gitu ya. Saya selalu didengarkan enggak? Saya selalu ingin didengarkan enggak? Nek saya ngomong terus kemudian ndak ada sing dengerno itu muangkel lah. Iki enggak ngrungokno orang ngomong gitu ya. Atau saya udah enggak apa-apa orang enggak mendengarkan saya gitu. Ya. Ada beberapa poin, ada 20. Ayo kalau sudah saya enggak jangan yang kejawaban dulu ya. Kenapa sih kita harus rendah hati gitu? Rendah hati ini ternyata bukan suatu suatu tujuan. Nanti kita bahas yang belakang. Kita memang harus rendah hati. Dan rendah hati itu merupakan sifat. Nantinya menjadi sifat, menjadi karakter, ya. Kenapa kita harus lakukan itu? Slide yang kedua. Yohanes 13 ayat 15 bisa dibaca. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini Yesus loh yang ngomong. Ya kan? Di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan gini, kalau kita mau menjadi seperti Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Nah, berarti perjalanan hidup kita harus meneladani sosok yang namanya Yesus Kristus. Enggak bisa enggak. Kenapa? Karena dia adalah pemilik sorga. Karena dia yang diutus oleh Tuhan Bapa untuk memperdamaikan kita dengan Bapa. Tugasnya menebus dosa manusia, sehingga pada saat kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita adalah bagian daripada dia. Amin. Dan supaya kita bisa hidup terus sampai menjadi serupa dengan Kristus, kita harus seperti dia. Betul enggak? Kalau enggak seperti dia ya enggak bisa. Lalu terus gimana? Dia berusaha. Ya berusaha.
Bukan seakan-akan wis aku terima Yesus berarti aku rendah hati. Oh, enggak. Aku terima Yesus berarti aku sudah kudus. Enggak. Ternyata kekudusan, rendah hati, kelemah lembutan, kesetiaan, kita sudah bahas bulan-bulan yang lalu, tema-tema yang lalu dalam buah-buah roh itu, ternyata itu apa? Harus diusahakan, harus diupayakan, harus diperjuangkan benar-benar. Nggak bisa instan. Karena ada satu pepatah kan, watuk ada obatnya, watak tidak ada obatnya. Betul kan? Betul? Merubah watak itu kan sulit. Merubah karakter itu sulit. Tetapi firman Tuhan itu sanggup merubah karakter. Amin. Saya percaya kesaksiannya Pak Andrew juga mengatakan, kalau orang UDGJ, kesaksiannya beliau memang dikasih obat. Tetapi beliau mengalami suatu mujizat dengan firman, dengan doa. Ternyata orang ODGJ bisa menjadi orang yang sempurna. Amin. Saya percaya itu. Kenapa? Itu yang merubah. Firman ini ya dan amin. Firman ini sudah menjadi manusia dan dia adalah firman yang hidup, yang diperkatakan dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Dan dia akan membentuk, akan menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saya hari-hari ini belajar banget. Saya belajar memeriksa diri saya dan semuanya. Saya belajar, Tuhan apa itu Tuhan ya? Ternyata memang ikut Tuhan itu tidak gampang. Siapa yang ngomong ikut Yesus itu gampang? Gampang terima Yesusnya. Tapi menjalani hidup seperti yang dikatakan, aku memberikan teladan, kamu wajib hidup seperti Kristus hidup. Ternyata tidak mudah, terutama berurusan dengan kerendahan hati. Saya mungkin sempat atau mungkin tidak tahu ya sekarang atau gimana. Sekarang tidak tahu bagaimana. Kalau dulu saya sempat diomong orang sebagai orang yang sombong. Saya mikir, sombong di mananya ya? Kadang-kadang sombong itu gak kroso, betul ya? Gak kroso loh saudara, sombong itu, ya kan? Kadang-kadang kita dipuji orang merasa, wah hebatnya gini-gini. Oh iya, aku hebat ya. Sombong Ustaz. Makanya kerendahan hati ini ternyata harus betul-betul ada di hidup kita dan menjadi sikap sehari-hari. Enggak gampang, benar enggak gampang. Sungguh enggak gampang. Tapi kita bisa melakukannya. Dan Roh Kudus pasti membantu kita kalau kita mau. Amin. Secara manusia enggak mungkin bisa. Tapi kita bisa bersama Tuhan. Ya. Sudah ngisi enggak? Sudah? Oke. Saya buka jawabannya. Tolong jawabannya dulu. Sebelum saya masuk kepada yang lain. Seberapa rendah hatikah saya? Nomor 1, harusnya jawabannya sering. Ini untuk saudara ya, bukan betul atau salah. Tidak ada betul atau salah. Ini saudara menilai dirinya sendiri. Ya. Jawaban yang kedua, saya suka berbicara daripada mendengar. Tidak pernah. Saya lebih suka mendengar, ini bukan saya pribadi ya. Saya lebih suka, ini sosok pribadi yang melakukan hal ini. Ya. Saya suka berbicara daripada mendengar. Tidak pernah. Maksudnya berbicara gini ya. Lebih akeh ngomongi daripada mendengarkan orang gitu. Jadi menunjukkan bahwa dia kepingin di atas. Kepingin egonya tinggi. Karena dia mau bicara terus tidak dikasih kesempatan orang lain untuk bicara. Nah, itu maksudnya, ya. Saya suka memberi, pasti ya, sering. Suka menerima, enggak. Jangan gampang menerima. Karena menerima itu kan gini. Memberi lebih enak di atas. Ya. Saya suka memaafkan, harus dan sering. Ada yang setengah, ada yang ngomong jarang, Pak. Wah, iki gawat.
Tidak boleh jarang, harus sering memaafkan. Ya, harus sering memaafkan. Istri saya dulu loh ya, ngomong maaf itu angel. Serius, betul ya? Bener, sulit. Dia kalau melakukan kesalahan, dia jarang ngomong minta maaf. Tetapi perbuatannya dia berubah menunjukkan bahwa dia sudah minta maaf. Tapi kadang-kadang orang kan kepingin ya, maafkan saya. Sekarang sering, sidik-sidik, nek misalnya, ayo Noni, gini, oh ya, maaf, aku salah ngomong, maaf. Kami kebiasaan mungkin di kantornya dia ya. Oke, terus saya suka melihat keberhasilan orang lain. Saya senang kalau melihat orang lain berhasil. Apalagi saudara-saudara saya dalam Tuhan tiba-tiba diberkati, luar biasa, saya senang. Saya betul-betul saya. Kalau di sini harusnya sering. Harus kita sering melakukan itu. Bukan kalau kita ngelihat, ya saya tidak cerita sedikit, ada seorang dulu teman kita di STT, teman kami, seangkatan, itu sering dibully di kelas. Ya toh? Di kelas dengan julukan sesuatu gitu ya. Terus kemudian dia akhirnya keluar, putus dari sekolah, dari STT, tidak meneruskan. Terus kemudian baru berapa bulan yang lalu saya ketemu beliau. Ya. Ternyata dia buka usaha yang luar biasa. Terus kemudian dia bilang sama saya, "Pak, Tuhan itu luar biasa." Loh kenapa? Dulu saudara ya, dia tidak salah ya. Dia naik sepeda motor ya tekewer. Iso gak tutuk-tutuk saudara. Kalau STT kadang-kadang telat-telat ya. Tetapi Tuhan kalau mau membalikan seseorang itu gitu, tiba-tiba dia diberkati luar biasa. Sekarang naiknya HRV 2023. Betul. Cash. Enggak kredit. Benar. Saya sampai ngomong, wow puji Tuhan ya. Kok iso? Tuhan itu luar biasa, Pak. Wes, saya tidak mau terus dong. Pokoknya kita harus bahagia. Kalau ada teman kita, bahkan mungkin orang yang kita tidak sukai berhasil, kita juga harus mengakui hebat orang ini. Saya suka, saya senang sekali kalau ada tukang saya tiba-tiba dia dapat proyek gede terus gini, Pak aku dapat proyek Pak gini, oh puji Tuhan ya, hebat kamu, lanjutkan. Ya, terus kemudian apa itu? Saya mau mengalah. Saya mau menerima masukan dari orang lain. Kadang orang yang sombong itu tidak pernah mau menerima masukan orang lain. Dianggap orang lain dia paling pinter, dia paling bisa, orang lain mau ngasih masukan enggak mau, enggak terima dia. Ya, saya mau mengalah, harusnya sering. Saya merasa lebih pintar daripada orang lain. Harusnya ini tidak kita lakukan. Saya mau mengakui kesalahan saya mudah memaafkan, saya mau mengakui kelebihan orang lain, saya mau berkorban untuk orang lain. Ini banyak yang jawab jarang, termasuk saya. Korban ya apa? Enak aku soro-soro cari duit terus orangnya butuh, nek nangis butuh, mari gitu, nek pinjem mari gitu, wayane bayar ditagih bulet aja sampai ngilang kok. Itu terjadi sama saya, saudara. Pak Yusak tolong Pak Yusak. Ini. Ya wes dah, tak tolong. Kapan? Gaji saya Pak, bulan depan saya dapat gaji, dapat THR, nanti saya bayar Pak. Oh iya, ternyata gajinya wis lewat, THR wis lewat sampai detik ini gak bayar. Ditelepon gak ono centang siji, cereng, wis hilang. Tapi saya ngomong, saya tidak akan marah, saya tidak apa-apa. Cuma saya akan peringatkan dia, saya cuma ngomong gini, uang ini saya persiapkan bukan untuk kamu tok. Nek kamu bayar, nanti ada orang lain yang butuh lagi, itu uang itu untuk dipinjamkan lagi. Gitu loh. Ternyata, wis minjem no 1, minjem no 2, tidak balik kabeh. Ya wis lah. Gitu. Terus kemudian, apakah kita betul mau berkorban tadi ya, poin ke-13, apakah saya saya mau berkorban untuk orang lain? Kadang-kadang jiwa kita, hati, daging kita yang enggak mau.
Aku sih butuh kok. Tetapi lihat saudara, kisah Elisa ya, janda Sarfat. Dan janda yang masih punya cuma satu, dia ngomong gini, kalau ini tak kasih no kamu, hamba Allah, makan, aku mati wes. Tapi kenapa dia bisa melakukan, dia mau berkorban supaya hamba Allah ini tidak mati. Biarkan dia saja yang mati. Itu loh. Mau berkorban untuk orang lain tuh sampai segitu jauhnya. Saya mudah berempati, saya selalu menjaga perkataan. Lah ini saya juga kadang enggak. Harus belajar. Saya harus juga belajar bahwa menjaga perkataan. Karena kalau kita ngomong di hukum Taurat, membunuh, melanggar hukum Taurat, ya kan? Tetapi perkataan yang pedes, saya sering dulu ngomongin, kamu itu nek ngomong kayak setajam silet, mateni wong, sama aja membunuh. Saya harus jaga perkataan saya, sampai kadang-kadang saya belajar banget, ya wis sekarang belajar, saya kadang sama Ineke ngomong, ayo kita belajar jaga perkataan kita. Tidak menjudge seseorang, tidak, apalagi nek lagi nyalep, saudara, misalnya mobil mau jalan, tiba-tiba dipotong, weng itu, oh gendeng itu, tidak boleh. Biasaan, oh, ya wis, kadang-kadang saking mangkele sampai ngomong gini, Tuhan ngapain kau ciptakan manusia tanpa otak? Harus dijaga. Saya suka mengasihani diri sendiri? Enggak boleh ya, enggak pernah. Saya suka menyimpan kesalahan, jangan pernah dilakukan. Menyimpan kesalahan. Saya suka dipuji? Enggak mau. Saya selalu ingin didengarkan? Enggak juga, enggak pernah. Saya mudah berteman dengan siapa saja, harus. Saudara tahu siapa yang ngisi ini semua dan hasilnya sempurna? Cuma satu orang. Yesus. Kan manusia toh? Oh itu kan Tuhan Pak. Enggak, manusia. Pada waktu dia di dunia, dia melakukan ini sebagai wujud kerendahan hati dia. Dan ini, seperti tadi dikatakan, balik slide yang kedua tadi, aku memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama. Bisa enggak kita betul-betul melakukan yang sama dengan Yesus? Karena dia sempurna, dia melakukan ini benar. Kita ngomong, yo Tuhan kan sempurna, aku loh. Terus mulai bikin alasan, siapakah aku ini Tuhan? Aku cuma sebuah debu. Tuhan ngomong, no reason, tidak ada alasan. Engkau bukan debu, engkau orang yang aku ciptakan sempurna. Aku menciptakan engkau spesifik dan sangat aku hargai. Sehingga seharusnya kamu bisa mengikuti teladanku. Kalaupun kamu jatuh, ayo bangkit, ayo mulai maju lagi. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Bukankah nanti sebentar minggu depan ya, 2 minggu lagi kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Mungkin yang sudah kepenuhan Roh Kudus tidak perlu pencurahan lagi, tetapi apa? Kepenuhan lagi. Bukan baptis Roh Kudus lagi, tapi kepenuhan Roh Kudus lagi. Kita biarkan Roh Kudus itu yang berkuasa atas hidup kita, memenuhi hidup kita, sehingga kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa, nonsen sudah. Ya, tokoh-tokoh Alkitab, saya sedikit aja bagi, kemarin sudah dibagi oleh Pak Anton dan yang lain. Tokoh di Alkitab, semua ini mengarah ke harus belajar rendah hati. Tetapi seawalnya dia tidak pernah rendah hati. Tahu kan Yusuf? Yusuf kan tidak pernah rendah hati. Saya sampai ngomong, loh Yusuf tuh rendah hati. Saya sempat diskusi sama Doris ini. Loh buktinya dia naik, loh awalnya sama seperti kita.
Awalnya Yusuf, sekarang logika aja saudara. Yusuf anak paling disayang, dimanja. Oke, nggak usah dibaca ya Kejadian 37. Dimanja sama Yakub, ya kan? Sangat dimanja. Sampai dia diberikan pakaian-pakaian mahal, pakaian-pakaian yang luar biasa. Saudara bayangkan ya, ono tah uang pakai pakaian pesta yang sawah. Ayo wis. Siapa yang pakai pakaian pesta mewah sekali, mahal, jubah yang mahal, terus yang sawah. Ke sawah nemoni dulur-dulur, aku pakai pakaian ini. Tak pamer. Dia memang dipakai Tuhan. Ngertinya kan setelah dia ada di Fir'aun, dia dipakai Tuhan, dikasih mimpi, ngomong, hei, iki loh aku dapat mimpi gini. Siapa ya? Dia suka pamer, dia sombong. Tetapi pada saat dia membiarkan Tuhan berproses atas hidupnya diubahkan. Dia menjadi rendah hati. Daud, ini ya, memanfaatkan keadaan atau orang lain. Ya, cek wenake sore-sore nyinceng wong adus. Terus dia memakai Uria, memakai panglimanya, suruh taruh di depan supaya mati. Jahat saudara, jahat banget. Dan Tuhan tidak suka, tapi dia merendahkan hatinya. Makanya dia menjadi salah satu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan? Yesaya, dia mengatakan, Tuhan, aku ini orang yang najis bibir. Seperti tadi katakan, mungkin kita tidak suka menjaga perkataan kita. Mungkin kita suka ngerumpi, gosip, dan yang lainnya. Yesaya mengatakan, Tuhan, aku ini orang yang najis bibir. Tapi pada saat Tuhan Allah memberikan bara api di mulutnya, dirubah dia menjadi Nasir Allah. Dia menjadi orang yang mewartakan tentang kebaikan, tentang tuntutan Tuhan kepada raja. Ya. Sehingga dia bisa katakan waktu Tuhan mengatakan, siapakah yang harus aku utus untuk menjadi hambaku kepada kerajaan Israel. Yesaya sampai ngomong gini, ini aku Tuhan, utuslah aku. Karena mulutnya yang najis bibir sudah diubahkan. Dia menjadi orang yang rendah hati. Barsilai, enggak pernah tahu ya? Barsilai, rasanya aneh. Saya ini waktu di Google, saudara, orang-orang tokoh Alkitab yang punya kerendahan hati. Ada 10, saya cuma 5 aja. Barsilai, bingung saya, kok gak pernah tahu ya Barsilai ini siapa. Ternyata setelah saya pelajari, saya baca terus, Barsilai ini adalah selama waktu Daud tinggal di Mahanaim, perang, ya kan? Barsilai ini orang yang kaya banget, tapi sudah tua, umurnya 80 lebih. Nah, dia melayani Daud dengan kekayaannya, dia melayani maksudnya Daud kan raja, dilayani, diberi makan semuanya sampai waktunya pulih. Terus kemudian Daud harus balik ke Yerusalem. Dia mengatakan sama Barsilai, apa yang harus aku lakukan untuk kamu Barsilai yang sudah menjamu aku, merawat aku, menjaga semua aku, ini apa? Barsilai cuma ngomong ini, enggak usah, enggak apa-apa, aku enggak perlu balasan. Woi, jangan gitu, ayo kamu ikut aja dah ke kerajaan dah, sama aku ke Yerusalem. Aku tak rawat kamu sampai kamu selesai hidupmu. Dari umur 80 kan sudah tua saudara, saya jaga dah, kasarannya Daud tuh ngomong kayak gitu. Tapi Barsilai ngomong apa? Jangan tuanku, kalau aku harus sampai ke Yerusalem, umurku sudah tua, malah ngerepoti kamu. Wes, biarno aku di sini saja, di rumahku saja. Tidak perlu kebaikanku dibalas oleh raja. Tapi karena Daud memaksa, dia menyuruh akhirnya seorang hambanya untuk ikut kepada Raja Daud. Saudara tahu nama hambanya? Katanya kok turunannya Cina ya? Kimhan. Ternyata Kimhan itu tidak percaya guyu loh. Cek nanti ya. Gitu. Namanya hambanya itu namanya Kimhan. Kimhan ini ternyata adalah salah satu orang yang punya losmen, punya penginapan. Akhirnya bisnisnya penginapan di Bethlehem. Saya sampai mikir, apa iki yo sing Kimham iki yo sing punya
penginapan yang Yusuf sama Maria mau masuk gak ada, penuh. Oh Kim Han nih paling kebek dengan Kim Han. Ya. Saya menganalisa sendiri saudara, ya, sok percaya, belum tentu benar. Tapi saudara, lihatan ya, orang yang terakhir, Yesus, dia taat sampai mati. Ini yang harus kita miliki. Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Ayo, Kak, yuk. Kok dari tadi enggak mikir apa buka Alkitab. Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Tapi kita baca nomor 8 aja. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Salah aku baca. Loh ya apa sih? Filipi soalnya Tesalonika. Wah, ngelindur. Filipi 2. Wes itu. Dalam keadaannya sebagai manusia, bisa diedit enggak ya? Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Kita tahu dia itu Allah, keilahiannya luar biasa. Sampai saya mikirkan pada waktu Yesus, kenapa di Taman Getsemani dia bisa ngomong, Bapa kalau boleh lakukan ini daripadaku, cawan ini. Kenapa? Secara ilahi dia sudah tahu apa yang akan terjadi atas hidupnya. Betul? Dia tahu bakal ditangkap, dia tahu bakal disiksa, dia tahu bakal disalib. Tahu semuanya. Tapi dia tidak memakai keilahiannya ini untuk membuat alasan supaya cawan ini berlalu. Tapi dia ngomong, kalau secara manusianya terus dia ngomong, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Saudara, kerendahan hati ini ternyata tidak mudah. Banyak hal yang harus kita secara manusia mungkin ngomong, banyak harus yang dikorbankan. Kedagingan kita, keegoisan kita, keakuan kita ini harus betul-betul mati. Untuk apa? Slide yang ketiga. Selanjutnya. Keuntungan orang yang rendah hati dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Cuma itu. Ngomong ganjaran kerendahan hati, apa? Kehormatan, kekayaan dan bla 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 yang kemarin sudah dibahas banyak oleh Bugem, oleh Anton dan yang lain-lainnya. Untuk apa sih semua itu kita terima? Kembali untuk kemuliaan Dia. Kalau kita rendah hati, tapi supaya untuk kita dipuji orang, tidak berarti kerendahan hati itu. Kalau kita merasa kita sudah rendah hati, terus dipuji-puji, wah ini orangnya loh, rendah hati, baik, gini-gini, itu upahmu. Selesai. Tidak akan ada upah di surga. Karena itu yang kau akan terima di dunia. Tetapi Tuhan mengatakan, upahmu kekal di surga. Ayo kita cari upah yang di surga, upah yang kekal. Next. Kerendahan hati itu adalah arah, bukan tujuan. Humility is direction, not destination. Kalau tujuan kita seperti tadi saya katakan, rendah hati itu suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri kita sendiri. Tidak perlu ditunjuk-tunjukkan, tidak perlu dipamerkan. Karena itu merupakan sifat dasar, maka orang akan dengan sendirinya dapat menilai dari tindakan atau sikap kita. Yesus tidak perlu membuktikan bahwa dia Tuhan. Kita tidak perlu membuktikan diri kita, wah aku loh sudah rendah hati loh ya. Ayo aku sudah rendah hati loh ya. Tidak perlu. Tapi dengan sikap kita nanti orang bisa tahu sendiri bahwa orang ini rendah hati.
Kerendahan hati ini arah, bukan tujuan. Sudah saya katakan, kalau tujuannya kita, oh aku mau baik-baik lah semua, aku saya mau memberi, saya mau mengalah, saya mau ini supaya orang anggap aku rendah hati, begitu, kau akan kecewa. Karena tujuanmu cuma mendapatkan kerendahan hati. Tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kerendahan hati adalah bagian untuk mencapai itu. Amin. Tidak ada seorang pun yang sudah berhasil rendah hati. Tidak ada. Tetapi yang terpenting adalah terus menjalani hidup ini dengan sikap rendah hati dari hari ke sehari. Kerendahan hati ini dibangun dari hari ke sehari. Sama dengan kesetiaan dibangun dari hari ke sehari. Apa? Kasih dibangun dari hari ke sehari. Terus, kenapa? Karena Tuhan katakan bahwa kita adalah bangunan yang dibangun atas dasar Yesus Kristus. Dan bangunan yang dibangun ini menjadi tanggung jawab kita. Kalau saya membangun sebuah rumah, ya, ada fondasinya, betul ya? Kita harus bikin fondasi dulu. Setelah itu bangun dindingnya. Nah, dinding ini mau pakai apa? Mau pakai semen, mau pakai kapur, atau mau pakai apa? Wis botol pokok ditumpuk, enggak usah ditemplek ya apa-apa. Keputusannya kita. Terus setelah misalnya, oh seharusnya adalah pakai semen sama batu bata ditumpuk yang rapi di dinding, jadi dinding namanya dinding. Oke, nah terus dindingnya selesai, mau dikasih apa? Mau di plester biasa, di keramik, atau di apa? Keputusannya kita semua. Tapi kalau ini sudah menjadi suatu bangunan yang baik, dinilai ini loh rumah, layak, berarti bangunan ini tersusun rapi dengan bahan-bahan dan material-material yang baik, yang bisa dilihat orang, iki lho apik. Banyak orang juga memuji tempat ibadah kita ini, walaupun kecil tapi ketane asri ya, adem, ayam, api gitu tataannya. Kenapa? Itu perlu dibangun kan, perlu ditata kan. Sama hidup kita. Hidup kita kalau mau menjadi serupa dengan Kristus, ayo kita bangun kerendahan hati. Kita bangun kesetiaan, kita bangun kelemah lembutan, kita bangun kasih, kita bangun penguasaan diri. Hal-hal yang kita meneladani Yesus yang lakukan, ayo kita bangun satu persatu, pasang di dalam hidup kita. Oh, aku suka memberi, aku suka memaafkan, aku suka mau mendengarkan orang, aku tidak iri hati, aku tidak akan kecewa. Semua itu bagian yang menjadi perhiasan hidup kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Habis. Saudara, ayo tim musik. Saya cuma mau apa ya? Saya kepingin kita semua betul-betul menjadi nanti saat Yesus datang kedua kali dan waktunya tidak lama. Tanda-tandanya sudah jelas banget terpenuhi. Tinggal tidak tahu waktunya kapan. Kita harus waspada. Kita harus siap-siap. Kerendahan hati ini salah satunya. Kesiapan kita. Jangan sampai kita tertinggal. Kecewa. Masuk surga tidak mudah. Karena Tuhan mengatakan sendiri. Pintunya sempit. Sesak. Tinggal kita yang berusaha mau melekat kepada Tuhan, menjadikan Dia Yesus benar-benar sebagai Tuhan dan penguasa tunggal atas hidup kita, membiarkan Roh Kudus membentuk kita. Roh Kudus suatu pribadi yang membentuk kita, menopang kita, mengajari kita, menginsyafkan kita, libatkan terus dalam hidup kita. Supaya kita benar-benar bisa meneladani, bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Amin.
saudara, Minggu jangan lupa kita adalah pelatihan ya. Saya harapkan semua hadir ikut. Ini karena kegiatannya Departemen Misi. Kita mau belajar untuk penginjilan, untuk mengabarkan kabar baik. Karena orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kalau mereka mati tanpa mengenal Tuhan, tanggungannya ke kita. Tanggungannya ke kita. Jangan main-main. Tetapi kalau kita sudah mengabarkan kabar baik, tetapi mereka tetap tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu urusannya mereka. Ya, amin. Kita jam 11 setelah ibadah yang kedua. Yuk, bangkit berdiri, kita nyanyikan ngerti. Akan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Yes, amin, Tuhan. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Ariadi. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya rancanganku indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Dalam turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Tuhan yang sudah mengajar kami untuk kami boleh hidup dalam kerendahan hati. Tuhan ajar kami, Tuhan mampukan kami Allah Roh Kudus untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga dalam setiap hidup kami dimanapun kami berada Tuhan, Engkau Tuhan adalah Allah yang menolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini yang mengajar kami, meteraikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa, malam hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau menolong saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Doris, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan Ibu Doris. Juga saudara-saudara kami yang sedang sakit,
mereka yang tidak dapat hadir, mereka juga yang sedang beribadah di rumah Tuhan. Kami berdoa, Tuhan juga melawat, Engkau juga menolong, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan jalan keluar di saat kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Bapa, kami berdoa, berkati setiap penata layanan yang bertugas malam hari ini. Khususnya kami juga berdoa juga buat hamba-Mu, Bapak Yusak yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati dalam setiap aspek kehidupannya. Usaha pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, apa yang dilakukan Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Malam ini kami berdoa Tuhan, Engkau kiranya Tuhan menolong kami di dalam setiap waktu-waktu yang ada, agar kami boleh senantiasa, hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan bersama-sama, kami mengangkat tangan-Mu Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kurabataka syataka rabala rabaya rabashikine arabataka rabasandi. Kirabataka rabasyataka rabasandi. Bapa, kami berdoa, kiranya Tuhan bersama-sama kami mengangkat tangan-Mu di hadapan tahta-Mu Tuhan. Bukankah pertolongan daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang mulai menyertai kami mulai malam hari ini, bahkan sampai maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.